Mengejar, melakukan pembacokan sehingga korban meninggal dunia, dan juga yang lainnya AMI tadi mengambil HP milik korban. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang kembali di Mas Freddy Channel. Ono kabeh ono. Semoga teman-teman sahabat Mas Freddy Channel dalam keadaan sehat, semangat dan bahagia hari ini ya. Dan di video kali ini saya ingin ajak teman-teman semua buat jalan-jalan lagi guys. Wah, jalan-jalan ya, karena kita sudah lama nggak upload video dan kita mau jalan-jalan ke Polres Tegal. Polres Tegal lagi guys, ada apa ya? Nah, beberapa saat yang lalu ada tawuran yang mengakibatkan satu anak sekolah meninggal dunia guys. Baik, daripada penasaran, yuk kita ikuti press conference-nya Pak Kapolres Tegal guys. Jangan di skip, kita simak dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Wakapolres beserta Kasat Reskrim dan Kapolsek Pangkah. Yang saya hormati dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal. Yang saya hormati dari Dinas P3A P2KB di bawah sosial perlindungan perempuan dan anak. Yang saya hormati Bapak Ibu dari sekolah ya, yang telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua daripada anak-anak kita yang saat ini sedang berproses hukum. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan dari awak media yang selalu menanti perkembangan informasi terkait penanganan kejadian beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini kami dari Polres Tegal ingin menyampaikan informasi terkait pengungkapan beberapa kasus kejadian yang terjadi di wilayah hukum Polres Tegal. Kami masuk ke kejadian yang menonjol ya, yang lagi hangat-hangatnya. Alhamdulillah kejadian ini berhasil dengan cepat kami ungkap ya. Namun kita patut turut berbelasungkawa karena kejadian ini menimbulkan korban ya, sampai dengan korban meninggal dunia, kehabisan darah dan tidak tertolong di rumah sakit ya. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, kejadian ini adalah kejadian yang saat ini menjadi penyakit masyarakat, momok bagi kita semuanya karena berulang-ulang sering terjadi. Sehingga kami dari Polres Tegal mengambil sikap akan memberikan sikap secara tegas untuk memproses ini ya. Jadi mohon maaf apabila ada dari pihak keluarga, orang tua ya, akan kami tindak tegas kepada yang siapa yang berbuat ya, dan siapa yang bertanggung jawab. Pembinaan secara preemptif sudah sering kami lakukan ya, sampai ke sekolah-sekolah ya, untuk memberikan sosialisasi, penyuluhan, himbauan untuk jangan sampai terjadi. Dan juga sempat kita apelkan bersama
seluruh siswa, ya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ternyata beberapa waktu yang lalu faktanya terjadi tawuran. Usaha kita sudah maksimal secara preemptif, namun tidak diindahkan oleh anak-anak kita yang melakukan perbuatan itu, sehingga menimbulkan korban, yang mana korban itu juga merupakan salah satu, ya, kerabat kita, putra dari rekan kita semuanya. Apakah harus menunggu korban-korban berikutnya kalau nggak kita segera lakukan tindakan tegas? Apakah harus menunggu putra-putri kita sendiri, ya, selaku orang tua yang nantinya akan menjadi korban anaknya? Anak adalah aset yang berharga, ya, karena kita kerja tujuannya ya untuk anak, melahirkan sampai membesarkan. Kenyataannya di luar harapan, meninggal, cacat, ya, sehingga tidak bisa mewujudkan cita-cita dan harapannya. Oleh karena itu, dari kejadian kemarin, ya, yang terjadi di daerah Pangkah, ya, korban meninggal dunia dengan luka cukup parah, ya, akibat senjata tajam yang ada di depan kita ini, yang digunakan oleh anak-anak kita untuk melakukan aksinya. Karena saya yakin di sekolah tidak pernah diajari untuk membuat ini, di sekolah tidak diajari untuk membeli ini, di sekolah juga tidak diajari untuk melakukan tawuran dengan menggunakan ini. Betul nggih, Bapak Ibu nggih? Ini yang harus kita cari tahu benang kusutnya di mana dan siapa yang bertanggung jawab. Pastinya adalah kita semuanya, mulai dari orang tua, sekolah, dinas, kepolisian, semuanya, ya, tidak hanya serta-merta kepolisian saja. Jadi dari kejadian kemarin kami bagi menjadi 3 bagian, Pak. Yang pertama, kasus pengeroyokan, ya, sehingga korban meninggal dunia. Korban dengan inisial AF, ya, pelajar dari salah satu SMP negeri di Selawi, ya, umur 15 tahun. Adapun tersangka ini ternyata ada yang dewasa, Pak. Sepertinya senior atau alumninya, ya. Pelaku dewasa dengan inisial MEA, ya, usia 19 tahun, pelajar salah satu sekolah swasta di Tegal, alamat Desa Curug, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Yang kedua, inisial ERP, ya, usia 18 tahun, pelajar salah satu SMK di Tegal, alamat Curug, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Lagi kulit kontol bebas. Ya, saya ulangi, mohon maaf. Yang barusan saya sampaikan adalah kasus membawa senjata tajam, ya. Senjata tajam yang pada saat kejadian tidak digunakan untuk melukai daripada korban, hanya membawa, ya. Jadi pada saat tawuran yang bersangkutan bawa senjata tajam dan itu melanggar daripada Undang-Undang Darurat, ya, nomor 12 tahun 51. Selanjutnya lagi, yang status anak-anak itu ada sejumlah 12 orang,
Ya, tadi dewasa ada 2, ini yang anak-anak ada 12. Antara lain yang pertama inisial NRM, pelajar SMP, ya, alamat Pangkah, Desa Grobok Wetan. Yang kedua MBT, ya, pelajar SMK, tempat tinggal Kedung Banteng, Kabupaten Tegal. Yang ketiga AAS, pelajar SMK, ya, alamat Kedung Banteng, Kabupaten Tegal. Nomor 4 ANI, pelajar MTS, alamat Desa Purbayasa, Pangkah, Tegal. Yang kelima FNI, pelajar MTS, alamat Desa Walureja, Kecamatan Walureja, Tegal. 6 MP, pelajar MTS, alamat tempat tinggal Desa Tonggara, Kedung Banteng, Tegal. 7 DRS, pelajar MTS, alamat Talok, Pangkah, Tegal. 8 DFM, pelajar SMP, Pesawahan, Pangkah, Tegal. 9 RR, pelajar SMP, alamat Kendal Surut, Pangkah, Tegal. 10 WHA, pelajar MA, alamat Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. 11 NNF, pelajar MTS, alamat Desa Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Yang 12 atau yang terakhir MAF, pelajar SMK, Curug, Pangkah, Tegal. Jadi ke 14 tersangka ini kita jerat dengan pasal Undang-Undang Darurat. Bagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 1951, ya, dan undang-undangnya di Undang-Undang 8 tahun 48 karena kedapatan bawa senjata tajam. Adapun barang bukti 5 buah bilah celurit, 1 bilah samurai, 2 bilah pedang, dan 1 bilah gobang sisir, ya. Ini yang digunakan untuk melakukan aksinya tawuran antar pelajar. Berikutnya kami sampaikan perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Korban AF yang tadi baru sudah kami sampaikan, ya, pelajar SMP, alamat Selawi, Kecamatan Selawi, Tegal. Adapun pelaku yang melakukan perbuatannya, yang pertama RDA, usia 17 tahun. Yang kedua, sekali lagi, RDA ini alamat Paketiban, Pangkah, Tegal. Yang kedua RS, 17 tahun, pelajar SMK, alamat tempat tinggal Curug, Pangkah, Tegal. Yang ketiga TAP, 16 tahun, pelajar SMK, alamat tempat tinggal Benda Tonggara, Kedung Banteng, Tegal. Yang keempat GZM, 15 tahun, pelajar SMP, alamat tempat tinggal Paketiban, Pangkah, Tegal. Yang kelima J, usia 13 tahun, ini paling muda ini,
pelajar SMP alamat tempat tinggal Talok, Pangkah, Tegal. Keenam atau yang terakhir DAA usia 17 tahun, pelajar SMP alamat tempat tinggal Curug, Pangkah, Tegal. Keenam pelaku ini ya melakukan aksinya bersama-sama dengan kawan yang lainnya ya, melukai korban sampai dengan korban meninggal dunia dengan menggunakan senjata tajam ya, sebagaimana yang ada di depan ini ya. 3 buah celurit, 1 buah gobang sisir, 1 buah samurai. Dan juga kami mengamankan barang bukti yang lainnya, antara lain alat komunikasi yang dimiliki dan digunakan sebagai sarana komunikasi melalui media sosial untuk mengajak ya melakukan tawuran, dan juga beberapa unit kendaraan roda 2 yang digunakan para pelaku pada saat kejadian ya, dan pakaian-pakaian yang digunakan pada saat kejadian. Selain Undang-Undang Darurat, selain dengan perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak, kami juga mempersangkakan yang bersangkutan dengan Undang-Undang Darurat ya, karena yang kedapatan menggunakan senjata tajam. Jadi ada 3 ketentuan hukum, antara lain yang pertama pasal 80 ayat 3 Undang-Undang 35 tahun 2014 ya, tentang perlindungan anak, junto pasal 170 ayat 2 huruf 3E KUH pidana tentang kekerasan yang dilakukan bersama-sama, dan Undang-Undang Darurat nomor 11 tahun 2012 tentang senjata tajam. Setelah kami melakukan pengembangan, ternyata ada salah satu pelaku yang melakukan perbuatannya di tempat lain, korban lain yang mengakibatkan korban meninggal dunia ya. Adapun korban yang meninggal dunia pada waktu yang lalu ya, terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 pukul 02.00 TKP Jalan Mangga, Procot, Selawi, Tegal. Ini sempat viral di sosial media ya, ada video yang menampilkan pelaku melakukan pembacokan terhadap korban di depan salah satu toko Mart ya. Adapun tersangka ya dengan nama inisial MEA ya, pelajar alamat tempat tinggal Curug, Pangkah, Tegal ya, umur 20 tahun ya, dewasa. Setelah melakukan aksinya, yang bersangkutan kabur ya, ternyata kemarin pada saat tawuran ikut juga ya, ikut juga, dan berhasil kami amankan bersama beberapa pelaku yang sempat kabur ya ke arah Semarang gitu. Jadi pada saat sesaat setelah kejadian, beberapa pelaku berhasil kami amankan. Ternyata dari hasil pemeriksaan ada juga pelaku yang melarikan diri ke arah Semarang. Ini berhasil kita amankan dengan cepat karena sudah punya niat
nanti setelah dari Semarang akan pergi ke luar pulau, ya. Yang kedua, inisial AMI, ya, ini status anak di bawah umur, alamat tempat tinggal Purbayasa, Pangkah, Tegal. Ini kedapatan mengambil HP milik korban yang terjatuh, ya. Jadi dalam rangkaian kejadian kemarin yang mengakibatkan korban meninggal dunia ini, yang pertama tadi mengejar korban dengan senjata tajam jenis celurit, ya, mengejar, melakukan pembacokan sehingga korban meninggal dunia. Dan juga yang lainnya, AMI tadi mengambil HP milik korban, sedangkan tersangka yang lain DAA, ya, ini membeli HP tersebut, ternyata yang mana HP tersebut adalah barang hasil kejahatan dari barang hasil kejahatan dari pencurian dari AMI. Semuanya ada di sini. Jadi mereka ini satu kelompok. Dugaan kami, karena di video itu setelah kami lihat, mereka melakukan aksinya secara bersama-sama, ya, melakukan aksinya secara bersama-sama. Yang patut diduga kemungkinan yang lainnya juga bagian dari kelompok yang saat ini kita berhasil amankan. Adapun barang bukti yang berhasil kami amankan, yakni satu buah celurit, ya, HP, dan juga pakaian, sweater, dan juga sepeda motor yang digunakan pelaku sebagai sarana. Ini informasi yang kami sampaikan adalah rangkaian peristiwa yang berawal dari kejadian tawuran kemarin. Setelah kita kembangkan, ternyata ada kejadian lagi yang berhasil kami ungkap yang sebelumnya terjadi, ya. Sehingga kami bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwasanya mereka ini juga satu kelompok, ya, bisa dibilang geng lah pada usianya, karena kelompok atau geng ini terdiri dari beberapa siswa SMP dan SMA yang sederajat. Ini patut disayangkan karena usia mereka adalah usia produktif yang saat ini sedang mencari jati diri, ternyata salah pergaulan, salah menempatkan diri, salah mencari teman. Apabila yang bersangkutan tidak salah menempatkan diri, tidak salah pergaulan, tidak akan sampai terjadi hal ini. Maka dari itu ini patut disayangkan, sehingga kami dari Kepolisian Polres Tegal menghimbau khususnya kepada orang tua untuk lebih mengawasi putra-putrinya, jangan sampai menjadi korban, terlebih akan berhadapan dengan hukum. Karena tugas pelajar adalah belajar, bukan tawuran. Dan juga kami mohon dari pihak dari sekolah untuk menegakkan aturan di sekolah, ya. Karena aturan dibuat untuk ditegakkan, bukan aturan dibuat untuk dilanggar. Yes. Mohon ini diberikan penjelasan kepada wali murid, kepada murid untuk bersama-sama mengindahkan aturan di sekolah demi kepentingan semuanya bersama. Karena tugas sekolah jelas mendidik, menerima kepercayaan dari kedua orang tua untuk dididik, ya, dilatih, belajar, sehingga aturan membuat sekolah membuat aturan sedemikian rupa untuk anak didiknya menjadi yang terbaik. Dan juga kami nanti akan berkoordinasi dengan instansi terkait
dalam ini sudah hadir dari Dinas Pendidikan untuk merapatkan barisan, ya, mencarikan solusi agar kejadian ini tidak terjadi lagi, ya. Cukup ini yang terakhir sudah, ya, karena kami tidak ingin mendengar dan mendapatkan informasi adanya tawuran sampai mengakibatkan korban meninggal dunia, ya, cacat, luka. Kemarin Ibu Bupati juga sudah komunikasi dengan kami. Nanti kami akan berkoordinasi lebih lanjut, ya, mencarikan solusi bersama stakeholder terkait dengan melibatkan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Tegal, baik itu negeri maupun swasta, agar kejadian ini tidak berulang kali terjadi dan mengakibatkan korban dan anak-anak kita dapat mewujudkan cita-citanya. Terima kasih rekan-rekan, saya kira cukup ya, karena hari juga sudah mulai siang, kasihan anak-anak kita di sana. Kami tutup dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Salam, Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mulidin Bapak, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Menyesal nggak kalian? Menyesal nggak? Kapok nggak? Ya. Ini yang kalian perbuat, kalian juga nanti yang mempertanggungjawabkan. Ya. Setelah nanti kalian mempertanggungjawabkan perbuatan ini, saya berharap tidak mengulangi lagi. Ya, tugas kalian mengingatkan teman kalian, senior kalian, adik-adik kalian untuk tidak perbuatan tercela. Kasihan orang tua kalian yang sudah melahirkan, membesarkan, membiayai kalian untuk sekolah, ya. Tapi kenyataannya malah kalian melukai perasaan orang tua kalian. Ya, tugas kalian adalah belajar sekarang ini, bukan tawuran. Saya minta janji dari kalian yang sudah kalian ucapkan tadi, ya. Janji? Ya, untuk tidak mengulangi lagi. Ya. Karena ini perbuatan kalian sendiri yang harus mempertanggungjawabkan. Ya, kalian adalah generasi penerus bangsa. Ya, kalian punya cita-cita, kalian punya harapan. Waktu kalian masih panjang. Ya. Dan itulah tadi press release ungkap kasus tawuran antar pelajar di Kabupaten Tegal. Dan setelah kita saksikan video ini, marilah kita kembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, bagikan ke semuanya saja. Mudah-mudahan video ini memberikan informasi buat teman-teman dan sahabat Mas Freddy Channel semuanya. Terima kasih, tetap stay tune di Mas Freddy Channel, ono kabeh ono. Sampai ketemu di jalan-jalan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.